Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @rianurfajri. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Mes Karyawati Berhantu. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Perkenalkan, nama saya Asri. Di sini saya mau bercerita tentang apa yang saya alami dulu saat tinggal di Mes Karyawati, sebuah perusahaan besar. Semua yang saya ceritain di sini pakai samaran. Kalaupun ada yang tahu kisah ini, cukup senyum saja. Sebenarnya kejadian ini udah cukup lama. Bahkan ada beberapa kejadian yang saya udah lupa. Tapi tenang saja, masih cukup banyak yang saya ingat. Saya mau ceritain beberapa bagian sudut pandang dari teman-teman satu mes dulu. Karena setiap terjadi sesuatu, pasti kita saling bercerita satu sama lain. Ada beberapa nama juga di sini, jadi tolong diingat biar nggak bingung. Awal mula tinggal di mes. Kamar saya berada di nomor 4, persis deket banget sama kamar mandi. Ya saya pikir pilih deket kamar mandi itu enak, biar nggak jauh saat mau mandi. Ternyata ini salah satu kesalahan saya. Mes ini khusus wanita. Ada satu lagi mes khusus cowok yang jaraknya cukup jauh dari sini. Di mes ini juga nggak semuanya menetap. Ya cuma ada kami berempat aja yang menetap karena jarak rumah yang jauh. Sisanya cuma datang pas istirahat atau sekedar rebahkan badan saja. Jadi kebayangkan kalau malam gimana sepinya ini mes karena kita cuma berempat doang. Udah gitu jarak ke pemukiman warga hampir 400 meter jauhnya. Oh ya, jarak pabrik juga nggak jauh kok, cuma 100 meter. Cukup jalan kaki sampai. Oke. Di sini saya mau jelasin siapa saja yang menetap di mes ini selain saya. Kamar nomor 2 ditempati sama Ani. Udah berkeluarga dan dia perantau. Itu sebabnya dia menetap di mes ini. Kamar nomor 3 ditempati sama Mbak Asri, seorang single parent berjuang buat anaknya yang masih bayi. Terakhir kamar nomor 5 ada Bu Yati. Beliau salah satu yang berani di mes ini. Kalau nggak ada beliau, mungkin kita udah kabur. Nah, itu diingat ya biar nggak bingung. Awal mula tinggal di mes ini itu biasa saja. Sumpah, nggak ada kejadian apapun sama sekali. Padahal jujur aja, saya tipe yang cukup sensitif sama hal berbau mistis. Tapi entah kenapa saat itu saya ngerasa aman saja. Mungkin di sini kita belum buat masalah yang mengusik mereka kali ya. Dan juga nggak pernah ada cerita-cerita aneh dari penghuni sebelumnya tentang mes ini. Atau mungkin sengaja gak cerita. Yang kedua ada yang berbisik. Ini adalah gangguan pertama yang terjadi di antara kita. Lebih tepatnya yang dialami oleh Mbak Asri. Kita di sini udah hampir 1 bulan dan baru kali inilah ada yang usil. Tapi nih ya, Mbak Asri baru cerita setelah Mbak Ani yang cerita lebih dulu. Bingung ya? Jadi gini, saat itu kita lagi di dapur masak-masak buat kita makan. Waktu itu mau maghrib, seingat saya. Tiba-tiba Mbak Ani ngomong ke kita, "Kalian ada yang ke kamarku gak semalam?" Ya otomatis kita semua langsung melihat ke arah dia dan serempak ngejawab, "Enggak Mbak." "Oh tak kira ada." Saya kepo lah, kenapa dia tiba-tiba nanya begitu. Takutnya kan ada maling atau apalah gitu di mes ini. "Emangnya kenapa Mbak? Ada barang yang hilang kah?" "Oh enggak apa-apa kok." Ya dia bilang gak apa-apa. Tapi kita yang ditanya begitu malah makin penasaran kan. Kamu ditanya itu jawab yang benar. Ada apa?" tanya Bu Yati. Kalau beliau yang ngomong, langsung pada nurut. "Iya Bu, tadi malam aku ngerasa ada yang bisik-bisik di kupingku. Tak kira di antara kalian ada yang iseng." "Bisik-bisik gimana? Yang jelas toh," jawab Bu Yati. "Iya Bu, bisik-bisik kayak, ayo bangun, ayo cepet bangun, gitu loh Bu." "Terus?" "Ya aku gak peduliin lah,
Ngantuk banget aku semalam karena capek. Di situ saya cuma bisa diem dengar Mbak Ani cerita. Perasaan kamu aja kali, Dok, ucap Bu Yati. Nggak lama Mbak Asri ikut bercerita hal yang sama. Aku juga, Bu, ada yang bisik-bisik pas aku lagi tidur. Kapan itu, Sri? Tanya Bu Yati. Udah 2 minggu lalu kira-kira, Bu, jawab Mbak Asri. Nah, berarti Mbak Asri lah yang pertama kali diganggu sama mereka ini. Bu Yati pun tanya ke Asri, kenapa baru cerita? Dan dijawab, katanya takut kita semua gak percaya sama dia. Kamu dibisikin kayak gimana emangnya? Tanya Bu Yati. Sama, Bu, kayak Ani. Saat itu juga Bu Yati langsung coba menenangkan mereka berdua. Beliau bilang mungkin cuma perasaan saja. Ya udah, setelah itu kita lanjut masak dan makan bareng di dapur. Selesai? Belum, masih ada lagi. Kali ini saya yang akhirnya dapat bagian diganggu sama mereka. Setelah selesai makan, biasanya kita masih ngobrol-ngobrol dulu di situ cukup lama. Ya, biasa ngegosip tentang apa aja kejadian di pabrik. Saat asik-asik lagi ngobrol, entah kenapa saya ngerasa ngantuk aja saat itu. Saya lihat jam, baru mau pukul 8:30 malam. Gak biasanya jam segini saya udah ngantuk. Ya udah, akhirnya saya pamit duluan ke kamar. Kebiasaan saya kalau mau tidur itu selalu nonton TV dulu sebentar, biar makin ngantuk. Jadi TV akan menyala terus sampai pagi. Gak terasa saat itu juga saya langsung tertidur. Sumpah, ini benar-benar tumben banget. Seingat saya sih, gak mimpi saat itu. Cuma saya ngerasa ada orang ngomong di dalam kamar. Dan makin lama suaranya makin dekat ke telinga saya. Ayo cepet keluar, ayo cepet keluar. Suaranya tuh kayak cewek, tapi ya aneh gitu, gak bisa digambarin. Pas denger ada yang bisik-bisik itu, saya langsung buka mata saat itu juga. Dan lihat sekitar, gak ada siapa-siapa sama sekali. Dalam hati bertanya-tanya siapa yang bisik-bisik tadi. Hal yang baru saya sadarin adalah pada saat mau lanjut tidur, saya baru ngeh kalau TV ternyata mati. Siapa yang matiin? Gak mungkin dong mati sendiri kan? Saat itu saya kayak bodoh lah dan lanjut tidur lagi. By the way, kejadian bisik-bisik ini gak sekali, tapi 4 hari berturut-turut saya alamin. Makin anehnya, selama 4 hari itu saya, Mbak Asri dan Mbak Ani sama-sama dibisikin kata-kata yang persis banget. Semua terungkap saat kita lagi kumpul bareng di dapur lagi. Saya bertiga udah ribut perkara dibisikin ini, dan Bu Yati dengan santainya berkata, udah gak usah ribut, dibisikin doang toh, ucapnya dengan sangat santai. Ya emang sih dibisikin doang, dan walaupun sebenarnya saya tahu kalau saya ini sensitif sama hal begitu, tapi ikut diisengin. Ya jadi kita ikutan heboh dong. Selepas 4 hari itu, suara bisikan itu makin jarang. Bisa dibilang sebulan 1 kali. Nanti akan ada saatnya kita semua tahu siapa yang bisik-bisik itu dan apa niatnya. Cuma kalau sekarang masih seumur jagung, yang masih belum tahu apa-apa. Dan saat tahu jawabannya pun, respon saya cuma kayak, oh gitu. Yang ketiga, suara ketukan. Kalau ini sih lumayan ngeselin. Bayangin aja nih ya, jam 12:30 pagi. Kalau nggak salah, kita semua udah tidur. Saya adalah tipe yang gampang banget kebangun dengan suara sekecil apapun. Saat lagi tidur, ada yang ketuk pintu kamar saya. Bukan cuma sekali, tapi 3-4 kali. Dan ketukannya pun cepet, gak seperti ketukan sewajarnya. Kebangunlah saya. Ya saya pikirkan penghuni mes ini yang ngetuk, mungkin ada perlu. Saat saya buka pintunya, disinilah saya kaget dan heran. Kenapa? Saya nggak tahu ini kebetulan atau enggak. Tapi percayalah, saat saya buka pintu dan saya lihat yang lain juga buka pintu kamarnya. Jadi secara bersamaan kita buka pintunya. Seperti ada yang mengetuk semua pintu secara bersamaan. Aneh. Gak masuk di akal. Iya memang, tapi itulah kenyataannya. Saat itu pun kita semua saling lihat-lihatan. Ekspresi kita semua itu loh yang sama. Kebingungan, kenapa bisa sama-sama buka pintu kamar dan berbarengan lagi. Lebih anehnya, gak ada siapapun di luar alias sepi banget. Kejadian ini bukan cuma sekali, tapi cukup sering. Hanya saja, ketukan secara bersamaan itu cuma 1 kali. Seterusnya, satu persatu kamar diusilin, diketuk pintu kamarnya.
Bahkan siang hari pun tetap diusilin. Ini saya dengar dari Mbak Ani yang cerita. Saat itu dia pulang sebentar ke mes saat istirahat karena ada barangnya yang ketinggalan. Seperti yang saya bilang di atas, ada penghuni mes yang cuma sekedar datang saat istirahat saja ya. Saat Mbak Ani di kamarnya, dia dengar ada suara ribut-ribut di luar mes. Mbak Ani pun langsung keluar mencari sumber suara ribut tersebut. Dan ternyata penghuni mes kamar nomor 6 dan 7 lah yang ribut. Mereka saling memaki satu sama lain. Mbak Ani pun inisiatif untuk memisahkan mereka dan bertanya apa penyebabnya mereka berdua bertengkar. Ternyata masing-masing kamar mereka ada yang menggedor pintu kamarnya. Dan saat itu pun hanya mereka berdua yang sedang ada di mes tersebut. Kamar nomor 6 menuduh kamar nomor 7 dan begitu sebaliknya. Mbak Ani yang sudah sering diusilin dengan ketukan itu pun gak heran dan langsung mencoba meredakan mereka berdua. Kalau saya cukup sering diusilin kayak gini. Lebih seringnya malam, bahkan saat saya lagi asik nonton TV, tiba-tiba dor dor dor. Bukan ketukan lagi, tapi digedor. Kesel lah saya kalau pintu kamar digituin. Kan bisa biasa aja gitu, gak perlu digedor. Saya langsung bangun, buka pintu dan niatnya dalam hati mau langsung maki-maki. Ternyata gak ada siapa-siapa di luar. Semua ada di kamarnya. Yang keempat, ada yang mandi. Kalau ini sih, saya merinding selalu. Mau cerita atau ngebayangin pun bawaannya merinding. Karena kejadian ini di waktu yang gak pas dan enggak masuk di akal. Terkadang keusilan mereka itu suka berurutan seperti dari bisikan, ketukan, dan lanjut ke suara orang mandi ini. Karena posisi kamar saya yang persis banget sebelah dengan kamar mandi, bisa dengan jelas saya dengar dong. Awalnya ada yang ketuk kamar saya. Posisi udah tidur. Saya paham itu ketukan dari mereka, jadi enggak saya gubris. Karena ketukan itu, saya jadi kebangun dari tidur. Niatnya mau langsung lanjut tidur lagi, tapi saya kembali membuka mata. Bukan karena ketukan, tapi saya dengar ada yang mandi. Ya, di kamar mandi, persis sebelah kamar saya. Saya lihat jam, pukul 2 pagi. Logika aja, siapa yang mandi jam segini? Ini yang buat saya gak bisa lanjut tidur lagi. Suaranya itu persis layaknya orang mandi. Saya dengerin dan langsung merinding luar biasa. Saat itu rasanya saya mau kabur dari kamar ke kamar yang lain, tapi takut buka pintu. Hampir 5 menit saya dengerin suara itu. Merinding pun selama 5 menit tersebut. Akhirnya perlahan suara itu pun hilang. Pelan-pelan saya coba buat tidur lagi, karena gak mau kena usil yang selanjutnya. Esoknya, seperti biasa, kita masak bareng-bareng di dapur berempat. Saya mau cerita masalah semalam, tapi takut. Akhirnya Bu Yati lah yang buka topik pembicaraan ini. Di sini siapa yang suka mandi pagi-pagi? Celetuk Bu Yati. Semua langsung diam dan memalingkan pandangan ke arah Bu Yati. Intinya, gak ada di antara kita yang suka mandi jam segitu. Kirain aku doang yang dengar ada yang mandi jam segitu, ucapku tiba-tiba. Kali ini semua langsung memandang ke arah saya. Ada lagi yang dengar? Tanya Bu Yati. Dan ternyata cuma kita berdua aja. Ternyata belum usai. Kalau aku cuma dengar ada yang buka keran kamar mandi, Bu, ucap Mbak Asri. Loh, beda ya? Iya, lusa kemarin aku kebangun karena kebelet kencing. Awal masuk ke kamar mandi sih gak ada suara keran, Bu. Terus? Nah, pas aku udah selesai, samar-samar aku dengar suara keran kamar mandi yang di sana bunyi. Langsunglah aku balik ke kamar, keburu takut akunya, Bu, ucap Mbak Asri. Dengar ceritanya pun saya langsung merinding luar biasa saat itu juga. Bayangin itu kamar mandi di sebelah kamar saya. Tapi anehnya, saya nggak dengar suara keran menyala, cuma yang mandi aja. Yang kelima si cantik dan si buruk rupa. Kali ini jujur aja lebih serem, lebih merinding juga dibandingkan dengan yang sebelumnya. Sosok ini hadir yang menurut saya enggak secara kebetulan, tapi ada penyebabnya. Mungkin kalian pikir ada dua sosok, tapi sesungguhnya ini adalah satu sosok yang cukup sering mengganggu kita semua. Balik lagi ke awal, sosok ini hadir secara tiba-tiba setelah kita mengadakan suatu acara di mes. Hari itu Mbak Ani berulang tahun.
Entah ide dari mana tiba-tiba dia mau merayakan ulang tahunnya itu di sini dengan mengundang beberapa teman dari pabrik. Segala macam makanan dan minuman sudah disiapkan. Bukan pesta, hanya sekedar makan-makan kecil saja. Jujur, malam itu mes sangat berisik. Canda tawa, teriakan panggilan, yang intinya cukup mengganggu. Saat itu pun tidak ada keanehan di mes. Acara berjalan lancar-lancar saja. Saya lupa acara itu selesai jam berapa, tapi saat udah beres-beres dan balik ke kamar untuk tidur, saya lihat jam menunjukkan pukul 2:30 pagi. Gak terasa memang, apalagi kumpul dengan teman-teman. Saya pun langsung bersiap untuk tidur karena mata udah mulai mengantuk. Badan pun terasa cukup lelah. Saat menutup mata, tiba-tiba indera penciuman saya mencium aroma wangi, seperti wangi melati. Dalam otak langsung berpikir, pepatah orang-orang kalau ada bau melati, berarti ada yang hadir di sekitar kita. Saat itu juga saya langsung merinding di bagian leher. Saya tetap coba buat tutup mata, berharap langsung tertidur dan tidak memikirkan bau-bau melati tersebut. Tapi ada yang lain. Ada bau yang kali ini terhirup oleh indera penciuman saya. Bau busuk. Baunya sangat-sangat menyengat sampai bikin dada saya sesek. Karena bau inilah saya membuka mata dan inilah yang saya sesalkan. Ada yang lewat persis di depan saya. Sesosok perempuan berbaju merah terbang di depan saya dan menembus tembok. Tatapan saya seperti terkunci ke sosok itu dan melihat dengan jelas bagian wajahnya yang hancur. Badan saya saat itu serasa terkunci. Suara saya serasa tertahan di tenggorokan. Sekarang saya merasa merinding dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya baca-baca saat itu juga. Ini adalah pertama kalinya saya melihat sosok dengan cukup jelas. Sosok tersebut menembus tembok dan keluar ke arah kamar mandi sebelah kamar saya. Saat sosok itu sudah menghilang, barulah saya bisa bergerak. Saat itu pun saya langsung tutup seluruh badan dengan selimut. Jujur saya nggak percaya dengan apa yang saya lihat saat itu. Itu adalah awal munculnya si cantik dan si buruk. Selanjutnya dia kembali muncul dan kali ini bukan di kamar, melainkan di dapur mes. Ya, saya lihat sosok itu dengan bentuk yang benar-benar padat. Jam 11 malam, perut saya terasa sakit sekali karena belum makan dari siang. Terpaksa harus ke dapur jam segini karena saya punya riwayat sakit mah. Daripada nanti makin parah. Saya buka pintu kamar, lihat kanan dan kiri sepi. Kelihatannya yang lain sudah tidur karena tidak ada suara TV yang terdengar dari kamar masing-masing. Saya coba beranikan diri, berharap nggak ada yang mengganggu saat makan nanti. Perlahan saya berjalan ke arah dapur. Ya untungnya sih deket dengan kamar saya. Sesampainya di dapur, saya ambil telur yang ada di kulkas, lalu siapin bahan-bahan yang lainnya. Malam itu dingin banget karena habis hujan dari sore sampai habis isya. Posisi mes yang belakangnya adalah rawa-rawa, mendukung suasana makin mencekam. Sembari memasak, saya baca-baca dalam hati. Saat sedang memasak, entah kenapa saya tiba-tiba merasa merinding di bagian leher belakang, bahkan menjalar sampai ke area pundak. Makin kuat saya baca-baca dalam hati. Sampai selesai memasak, syukurlah tidak ada apa-apa. Mungkin cuma perasaan saya saja yang parno karena sendirian di dapur malam itu. Akhirnya saya lanjut makan di meja. Keadaan masih aman, tapi cuma untuk beberapa saat. Gelas air minum yang saya taruh di depan bergerak perlahan dan saya ngelihat gelas itu bergeser dengan sangat jelas. Saya cuma bisa diem saat gelas itu bergeser. Tatapan saya terpaku ke gelas itu. Belum usai gelas bergeser, merinding yang saya rasakan saat ngelihat gelas itu. Kali ini ada hawa dingin yang saya rasakan di punggung. Rasanya seperti hembusan angin, tapi rasa dinginnya itu menusuk sampai ke tulang. Sudah selesai? Belum. Aroma wangi melati kini terhirup oleh indera penciuman saya. Dan ya, benar saja, ternyata sosok itu kembali lewat persis di samping saya. Terbang melayang seakan tidak peduli dengan kehadiran saya di situ. Saya cuma bisa diam. Kali ini saya seperti ada kekuatan untuk menahan gangguan dari sosok itu. Mata saya melirik, mengikuti sosok itu berjalan ke arah kamar mandi, samping kamar nomor 5.
lalu menembus tembok kamar mandi dan hilang. Tanpa basa-basi, saya balik ke kamar dengan membawa nasi. Ya walaupun takut, tapi saya masih memikirkan kesehatan saya sendiri. Untuk hari-hari selanjutnya, saya lebih sering bertemu dengan sosok ini. Semakin seringnya saya bertemu, semakin terbiasa saya melihat bentuk sosoknya. Bahkan saya jadi berteman dengan si cantik dan si buruk rupa ini. Yang keenam, teror Kunti. Sebenarnya saya malas cerita part ini karena serem. Hari itu saya dan Bu Yati pergi ke kota untuk membeli bahan-bahan dapur. Ya, kita tinggal bersama jadi patungan untuk membelinya. Mbak Asri dan Mbak Ani menunggu di mes. Kebetulan saya dan Bu Yati berangkat sehabis pulang kerja, yaitu sekitar pukul 5 sore. Sebenarnya enak sih ke kota, bisa cuci mata lihat-lihat barang yang bisa dibeli. Setelah dirasa cukup, saya dan Bu Yati kembali ke mes. Saat itu saya lihat jam 8 malam. Kita kemalaman karena sering mampir ke toko lain, terutama toko baju. Gak ada firasat apa-apa, gak ada juga telepon atau SMS yang masuk. Kenapa saya berkata demikian? Karena saat saya dan Bu Yati sampai di mes, kita berdua dikagetkan dengan keadaan Mbak Asri dan Mbak Ani. Mereka berdua berada di teras mes, tergeletak tidak sadarkan diri. Akhirnya saya dan Bu Yati bergegas menolong mereka. Kita berdua berusaha menyadarkan keduanya agar tahu apa yang terjadi. Setelah susah payah dan khawatir luar biasa, Mbak Asri duluan yang akhirnya tersadar. "Sri, kalian kenapa?" tanya Bu Yati yang khawatir, mungkin karena baru sadar dan linglung. Asri tidak menjawab pertanyaan Bu Yati. Tidak lama Mbak Ani ikut tersadar. Saya ambilkan air putih untuk mereka berdua agar dapat cepat pulih. Saat sudah terlihat cukup baikan, saya tanya perlahan ke mereka berdua apa yang terjadi. Saya melihat ekspresi wajah mereka yang seperti ketakutan. Mbak Asri pun terlihat seperti sesekali mencuri pandangan ke arah pintu gerbang dan kamar mandi samping kamar saya. Feeling saya udah gak enak. Saya usul ke Bu Yati untuk ditunda esok hari saja. Di samping itu, Bu Yati mengajak Mbak Asri dan Mbak Ani untuk tidur di kamarnya, dan saya tidur di kamar sendiri. Sampai mau tidur pun, saya penasaran dengan apa yang mereka berdua lihat saat kita pergi ke kota. Mata saya udah sayup-sayup sembari menonton TV. Acara film yang seru memaksa saya untuk tetap menonton, walaupun rasanya udah sangat ngantuk. Saat menonton, samar-samar saya dengar suara. Saya coba fokus mendengar dari mana sumber suara itu, dan ternyata bukan dari suara film yang sedang saya tonton. Kenapa saya penasaran? Karena suaranya itu seperti kicauan anak ayam. Pas kalian semua tahu kalau ada suara tersebut, berarti sudahlah, saya nggak mau sebutin, takut datang nanti. Intinya saya dengar suara itu 3 kali secara berurutan. Setelah dengar suara itu, matikan TV dan langsung tidur. Esoknya sepulang kerja, kita langsung berkumpul di dapur. Tanpa basa-basi, saya pun langsung menanyakan apa yang terjadi malam itu. Begitupun dengan Bu Yati. Dia pun juga penasaran kenapa mereka berdua bisa tergeletak di teras mes. Akhirnya mereka berdua pun berani untuk bercerita. Selepas maghrib, mereka berdua di kamar masing-masing. Tiba-tiba Mbak Ani mendengar suara tertawa dari arah dapur. Mbak Ani pikir saya dan Bu Yati sudah pulang. Dia langsung keluar kamarnya dan melihat ke arah dapur. Tapi ternyata apa yang dia lihat tidak sesuai dengan dugaannya. Apa yang dia lihat adalah seorang wanita sedang duduk di atas meja makan dengan posisi membelakangi Mbak Ani. Wanita itu memakai baju putih dengan kondisi rambut yang berantakan dan panjang. Mbak Ani ingin tahu siapa sosok tersebut. Jadi dia menuju arah kamar Mbak Asri untuk menanyakan siapa yang ada di dapur tersebut. Namun saat ditanya oleh Mbak Ani, Mbak Asri pun terheran dengan pertanyaan Mbak Ani ini. Akhirnya Mbak Ani mengajak Mbak Asri untuk melihat ke arah dapur tersebut dan memanggil agar terlihat wajah dari sosok itu. Namun saat dipanggil, sosok tersebut bukannya menoleh, tapi langsung terbang ke atas menembus langit-langit dapur. Karena hal tersebutlah Mbak Ani dan Mbak Asri langsung tidak sadarkan diri. Ternyata itu adalah pertama kalinya mereka melihat makhluk halus. Jadi tidak mengherankan kalau mereka langsung pingsan. Saya mendengar cerita mereka langsung merasa was-was, takut sosok itu kembali hadir. Selanjutnya, ini adalah yang dialami kembali oleh Mbak Ani.
Selang 2 hari setelah pingsan tersebut, sosok Mbak Kun tersebut kembali meneror, seakan tidak puas dengan kejadian sebelumnya. Saya ingat waktu itu jam setengah 1 pagi. Kita semua sudah tertidur pulas di kamar masing-masing. Saat tidur, saya merasa samar-samar mendengar suara teriakan. Entah suara itu dari mimpi atau nyata, namun akhirnya buat saya terbangun dari tidur. Dan ternyata suara tersebut berasal dari arah luar. Saya pun langsung bangkit dan membuka pintu. Saya langsung terfokus ke arah sumber suara yang berasal dari kamar Mbak Ani. Saya lihat Bu Yati dan Mbak Asri ikut keluar dari kamarnya. Saat kita sampai di depan pintu kamarnya Mbak Ani, suara teriakan sudah reda. Makin paniklah kita bertiga saat itu. Saya coba menggedor-gedor pintu kamarnya, tapi nggak ada respon dari arah dalam dan juga pintunya terkunci. Untungnya Bu Yati menyimpan kunci cadangan semua kamar di mes. Beliau pun langsung bergegas kembali ke kamarnya untuk mengambil kunci tersebut. Setelah berhasil dibuka, Mbak Ani terlihat sudah pingsan. Kita bertiga coba untuk menyadarkannya, menepuk wajahnya, mengoleskan dengan minyak kayu putih ke hidungnya, dan tidak lama Mbak Ani berhasil sadar. Tapi dia langsung menangis sejadi-jadinya. Kita tidak berani menanyakan apa yang terjadi saat itu. Bu Yati langsung membawa Mbak Ani ke kamarnya karena dia terlihat sangat pucat. Melihat kondisi Mbak Ani seperti itu, membuat saya pun ikut merasa takut untuk tidur sendiri. "Kalian semua tidur di kamar saya ya sekarang. Jangan ada yang sendiri-sendiri," ucap Bu Yati. Akhirnya malam itu kita semua tidur bertumpuk di kamar Bu Yati. Perasaan saya yang sensitif pun entah kenapa merasa seperti ada yang mengawasi kita dari arah luar kamar malam itu. Esok paginya kita terbangun untuk siap-siap pergi bekerja. Tapi Mbak Ani masih terlihat pucat. Ternyata Mbak Ani ini sakit. Entah karena apa dan kenapa tiba-tiba, tapi feeling saya mengarah karena kejadian tadi malam yang jadi penyebabnya. Di saat seperti inilah kekeluargaan kita diuji. Siapa yang mau menerima Mbak Ani yang sakit? Karena tidak mungkin dia sendirian di mes dengan kondisi seperti ini. Walaupun Mbak Ani berkata tidak apa-apa sendiri aja, tetap saja hati kecil kita semua gak bisa membiarkan. "Saya aja yang menemenin Ani, kalian berangkat kerja aja ya," ucap Bu Yati tiba-tiba. Satu permasalahan sudah selesai. Kita berdua bisa berangkat kerja dengan tenang kalau begini. Jujur saja selama bekerja, pikiran saya selalu mengarah ke pertanyaan tentang apa yang dialami oleh Mbak Ani. Entah kenapa saya ngerasa penasaran banget. Bahkan saat sudah pulang pun, saya langsung terburu-buru agar cepat sampai mes. Sehabis maghrib kita berkumpul lagi di dapur. Sembari makan, kita mendengarkan cerita Mbak Ani tentang kejadian semalam. Dengan kondisi lemas, dia memaksakan diri untuk bercerita. "Aku mimpi lagi di kamarku sendiri, lagi duduk diam gitu di atas kasur. Tiba-tiba pas aku lihat ke kiri pojok kamar, aku lihat ada cewek lagi berdiri ngeliatin aku. Awalnya itu muka dia biasa, tapi apa?" tanya Bu Yati. "Tapi lama-lama berubah jadi hancur Bu mukanya. Terus aku ngerasa nafas itu susah, seperti sesak gitu Bu. Di situ aku kebangun, tapi belum buka mata, masih berusaha nafas. Dan pas aku buka mata, ada cewek lagi duduk di dada aku Bu. Dia langsung tengok ke arahku dan wajahnya persis sama yang aku lihat di mimpi. Di situ aku langsung teriak dan tiba-tiba gelap," cerita Mbak Ani. Saya yang dengar ceritanya lagi-lagi cuma bisa terdiam, merinding seluruh badan, dan mulai sedikit parno ikut-ikut mengalami hal yang dialami oleh Mbak Ani. Bu Yati langsung mencoba menenangkan Mbak Ani yang menangis. Teror selanjutnya yaitu 3 hari kemudian, Mbak Asri, saat dia sedang menonton TV di kamarnya. Dia sengaja membuka pintunya karena merasa panas malam itu. Di saat sedang asik menonton, tiba-tiba dia merasa ada aroma busuk dari arah luar. Tapi Mbak Asri masih mencoba berpikir positif. Dia tetap melanjutkan menonton TV dan tidak memperdulikan bau tersebut. Tidak lama pandangan Mbak Asri teralihkan ke arah luar kamarnya. Ada sosok yang sama yang diceritakan oleh Mbak Ani lewat melayang di depan pintu kamarnya. Mbak Asri hanya bisa diam terpaku. Dia mengalami hal yang sama seperti saya saat itu, yaitu seperti terkunci seluruh badannya. Setelah sosok itu pergi, dia langsung keluar dan menuju ke arah kamar Bu Yati. Bu Yati paham, beliau langsung memanggil saya ke kamarnya.
Saya pun penasaran kenapa tiba-tiba dipanggil. Lalu dijelaskan oleh Mbak Asri apa yang dia lihat tadi. Saya pun langsung terdiam. Lagi-lagi kita kembali berkumpul di kamarnya Bu Yati. Capek sih, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya masih ada lagi gangguan dari Mbak Kunti ini, tapi saya nggak mau lanjutin, takut didatengin. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.